Salam Guru Penggerak. Hai Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rina Armaini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 8 Kota Bandung. Nah Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata modul 1.4 bagian kedua. Nah Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata modul 1.4 bagian. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini, semua calon guru penggerak diberikan 2 tugas, yaitu yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Dan yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan. Baik, selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Baik, selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua dan juga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bandung yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun kebetulan hari ini banyak sekali kegiatan, tapi alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, yang juga bisa hadir. Kemudian rekan-rekan PGP hari ini yang akan melaksanakan diseminasi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Tak lupa juga untuk rekan-rekan guru SMK Negeri 8 Bandung yang kami hormati, terima kasih. Kami ucapkan ya, yang tak terhingga tentunya. Jadi suatu kehormatan Bapak dan Ibu bisa hadir di sini di acara kami, yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini salah satu tugas dari CGP untuk melakukan pengimbasan atau sosialisasi kepada rekan kerja yang ada di sekolah kami. Bapak dan Ibu, nanti mungkin ini sedikit informasi. Jadi hari ini ada 3 CGP yang akan menyampaikan, memaparkan materinya. Saya, kemudian nanti Ibu Rina dan juga Ibu Nurul. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai untuk kelancaran dan keberkahan hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya kami mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan hal-hal terkait kegiatan hari ini. Mangga untuk Bapak Haji Agus Nugroho, SPD-MT, kami persilakan. Terima kasih Bu Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak yang nanti akan memaparkan diseminasinya tentang budaya positif gitu ya. Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Bandung yang saya cintai dan saya hormati, insyaallah dalam kesempatan pagi ini, siang ini kita akan menyimak gitu ya, paparan dari rekan-rekan kita yang saat ini tengah berjuang gitu ya, untuk bisa mengikuti diklat ya, calon guru penggerak, di mana mungkin setiap fasenya ada modul-modul tertentu yang harus disiapkan oleh mereka, dan dalam hal ini di sini kita akan mencoba nanti menyimak tentang budaya positif. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu hal yang sangat baik sekali yang dikembangkan di dalam diklat guru penggerak itu adalah bagaimana
masing-masing secara individu bisa melakukan eksplorasi terhadap hal-hal yang sifatnya bisa dimunculkan sebagai sebuah potensi yang ada di sekolah masing-masing. Saya sudah beberapa kali menyimak paparan gitu ya terkait dengan diseminasi maupun sampai ke gelar karya yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Hasilnya memang luar biasa gitu ya. Ketika semua memang dipush gitu ya dalam satu kondisi penugasan untuk bisa mengeksplorasi permasalahan yang ada, ternyata kadang kita yang tadinya kita pikirkan tidak bisa itu ternyata kita mampu dan bisa gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita memang ditugaskan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam konteks yang kekinian gitu ya. Nah, namun Bapak dan Ibu sekalian, tentunya yang paling penting dari semua yang dipelajari ketika berada di posisi calon guru penggerak gitu ya, itu adalah di mana kita nanti ke depan bisa mengimplementasikan setiap tugas-tugas yang diberikan itu dalam konteks real di lapangan gitu ya. Ini yang menjadi tantangan terbesar sebenarnya bagi setiap calon guru penggerak gitu ya. Kadang tidak semua permasalahan itu bisa terungkap ketika kita melakukan pembelajaran saat diklat. Tapi tentunya dari sekian banyak studi kasus yang diberikan pada saat diklat, itu merupakan salah satu stereotip atau percontohan bagi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, alhamdulillah salah satu keuntungan dari calon guru penggerak itu adalah kita bisa belajar lagi tentang ilmu-ilmu baru, terutama mungkin yang terkait dengan manajerial sekolah. Selebihnya memang ketika kita belajar gitu ya untuk di calon guru penggerak, ada satu biasanya yang terlewatkan itu adalah tentang masalah leadership. Jadi leadership kita di dalam penanganan sebuah masalah, leadership kita di dalam lingkungan, sebuah lingkungan sosial gitu ya, itu yang paling saya ingat dulu ketika diklat itu adalah masalah leadership, penanganan dalam sebuah masalah, penanganan di satu lingkungan sekolah, dan pola komunikasi kita serta kontrol emosi. Nah, itu yang paling penting gitu, karena ketika kita masuk pada sebuah ranah kepemimpinan, kadang ada hal-hal yang dia berbenturan dengan diri kita sendiri, dan kita memerlukan kontrol yang kuat terhadap emosi kita supaya kita masih bisa tenang dalam memikirkan solusinya, dan juga kita bisa memberikan solusinya itu sendiri terhadap orang lain. Ini mungkin pembelajaran besar bagi kita semua, mungkin termasuk Bapak Ibu guru juga gitu ya. Ketika suatu saat kita memang ditempatkan pada satu posisi amanah tertentu, konflik of interest-nya itu adalah antara bagaimana kita mengatur emosi kita gitu ya, supaya kita bisa tenang ketika menghadapi permasalahan tersebut. Tapi di sisi lain, yang lain, sisi manusiawi kita, terkadang kita butuh juga luapan emosi gitu ya, dimana kita perlu gitu ya mengeluarkan emosi kita itu secara positif gitu ya. Ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita pelajari semua sebagai seorang guru gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sambutan ini. Selamat menyampaikan diseminasinya kepada Bu Rina, Bu Heti, dan juga Bu Nurul gitu ya. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa memberikan sharing yang positif terhadap teman-teman. Mohon maaf saya tidak bisa menyimak secara tuntas gitu ya, karena ada kegiatan yang lain. Kebetulan sekarang sedang BIMTEK juga selama 3 hari gitu ya, hanya saja online. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya, arahannya. Beliau tadi menitipkan kepada kita semua, betul Pak ya. Jadi kita itu sebagai di sini kebetulan kami lebih dulu ya mengikuti calon guru penggerak. PR kita itu justru nanti setelah selesai pendidikan itu bagaimana kita mengimplementasikan tugas-tugas atau teori-teori yang sudah kita dapatkan. Kemudian mudah-mudahan kita pun nanti bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa mengimplementasikan bagaimana kita nantinya suatu saat jika kita menjadi
seorang pemimpin bisa menjadikan leadership kita di lingkungan itu lebih bagus gitu ya saat menangani suatu permasalahan ya. Dan juga tadi Bapak juga mengingatkan kita bagaimana komunikasi dan juga kontrol emosi apabila kita menghadapi suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi yang positif. Ini itu saja tadi yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak Bapak atas arahannya, kesempatan waktunya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Sekarang pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurul Amalia, SPD, NT. Untuk itu kami persilakan. Enggak, Bu Nurul, saya izin ya. Terima kasih. Bapak hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun. Ya Bapak Ibu, mohon maaf, sepertinya kebetulan Ibu Nurul sedang bertugas PPDB, tapi karena kita sudah dijadwalkan ya hari ini ya, jadi mohon maaf menunggu dulu sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ini hanya sharing saja. Pada saat saya mengikuti CGP ya sebelumnya, saya itu tadinya tidak percaya diri Bapak dan Ibu, CGP mah aseriwe gitu ya, saya nggak saya tidak tidak pantas lah gitu ya. Tapi justru dengan mengikuti CGP ini ya, calon guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan gitu. Kita sharing dengan teman-teman yang lain, baik yang ada di sekolah kita maupun di sekolah lain. Bagaimana pengalamannya, bagaimana menghadapi siswa-siswi kita. Karena mungkin dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, gimana udah siap? Oh ya, mangga Bapak kita lanjutkan dengan pemaparan tadi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu guru SMK Negeri 8 yang saya hormati, sekaligus saya segani ya, karena kita di sini rekan ingin mendiseminasikan tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam paparan budaya positif, mungkin alangkah baiknya kita sharing saja ya, diskusi dulu supaya tidak terlalu kaku gitu ya, supaya bisa dua arah. Apa itu budaya positif? Maka silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan budaya positif itu apa ya? Silakan. Ya, boleh silakan Pak. Dengan namanya juga ya Pak ya. Akan bisa luas kalau tidak dispesifikasikan. Tapi kalau menyangkut budaya, mungkin dari mulai kebiasaan mungkin ya, yang dari segi pembiasaan, dari segi penghormatan, etika dan sebagainya, ke arah yang positif gitu ya, tidak negatif artinya. Mungkin itu aja ke budaya-budaya itu ya, ke pembiasaan dari segi akhlak, dari segi kegiatan yang ada di sekolah kita menyangkut seluruh. Terima kasih dengan Bapak Dian. Terima kasih. Ada lagi mungkin, betul ya, pembiasaan positif ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ya, boleh Pak Hendy. Maaf, mic-nya. Terima kasih Bu Nurul. Menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Dian, bahwa tadi kebiasaan, kalau yang namanya jadi budaya atau kultur, tentunya sesuatu kebiasaan yang memang sudah tertanam rutin keseharian siswa, bukan hanya siswa tetapi keseharian Bapak Ibu guru juga sama. Contoh misalkan untuk datang tepat waktu ke sekolah ataupun ke dalam ruang kelas, itu jadi budaya positif. Kemudian juga ketika kita melihat anak-anak senantiasa berpakaian rapi gitu ya, itu juga termasuk budaya positif yang ditanamkan di sekolah.
membiasakan anak untuk senyum, salam, sapa, sopan santun. Itu juga budaya positif yang tentunya dirasakan bukan hanya di momen-momen tertentu, tetapi menjadi keseharian anak didik kita gitu ya, tanpa melihat statusnya itu adalah guru kita atau mungkin guru di sekolah ataupun guru luar gitu. Kita melihat dari luar, maka 5S diterapkan gitu. Demikian. Ya, terima kasih Pak Hendy atas pengertian ya, mungkin pengertian atau yang dimaksud dengan budaya positif. Mungkin dari ada ibu-ibunya ada yang ingin menyampaikan tentang budaya positif itu seperti apa? Bu Nia? Sama saja ya? Ya, pembiasaan ya. Ya, betul. Oke, siap. Nah, itu ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Budaya positif ini budaya positif ini nanti akan saya jelaskan. Kita akan masuk ke tujuan materi dulu. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dari modul budaya positif itu. Kemudian sebagai guru, khususnya kami juga sebagai guru penggerak, karena guru penggerak itu maksudnya bukan hanya kami yang mengikuti diklat, tapi semua guru diharapkan menjadi guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Peran guru adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ya, disiplin positif ini Ki Hajar Dewantara atau Diana Gosen menjelaskan bahwa disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dasarnya adalah kebajikan universal, kebajikan yang diakui secara umum, ya, oleh semua orang, bukan hanya saya, tapi hanya semua orang, ya, tidak pribadi masing-masing gitu. Tidak berbeda nilai kebajikannya antara satu dengan yang lainnya, tapi dilakukan secara universal. Peran guru dalam hal ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi internal dan bukan eksternal. Jadi diharapkan bahwa setiap nilai kebajikan yang dilakukan di setiap pembiasaan kita di kelas, di sekolah, itu merupakan motivasi intrinsik yang tumbuh daripada diri pribadi siswa masing-masing, bukan oleh eksternal, bukan adanya penghargaan, bukan adanya hukuman. Ini motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berbeda, ya, nilai dirinya. Ketika seseorang itu mendapatkan motivasi eksternal dari orang lain, maka tindakannya pun akan berbeda. Tidak akan menjadi pembiasaan yang akan berlangsung secara lama. Tapi kalau misalkan motivasinya itu adalah internal, fungsinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu nilai-nilainya itu sudah tumbuh pada diri masing-masing pribadi individu itu, siswa sendiri, bukan dari orang lain, ya. Sehingga misalkan saya datang pagi ke sekolah, siswa itu bukan karena mendapatkan hukuman, ya, tapi karena memang ada motivasi internal di dalam diri siswa bahwa saya datang ke sekolah pagi itu karena apa? Karena tumbuh dari motivasi dirinya sendiri, bukan dari hukuman atau penghargaan. Misalkan dikasih penghargaan, yang datang tepat waktu atau kurang dari jam masuk dikasih bintang 5. Nah, itu sebenarnya kalau kita memahami
nilai motivasi internal, intrinsik, itu kurang ya nilainya. Jadi tidak akan berlangsung lama. Ketika bintangnya itu tidak ada, maka siswa akan down lagi, tidak akan lagi masuk tepat waktu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru dan sebelum atau setelahnya. Hukuman itu diberikan diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau rata-rata. Jadi intinya hukuman itu satu arah. Mau tidak mau siswa harus melaksanakan itu. Tidak ada proses negosiasi, tidak ada satu diskusi tertentu dulu sebelum itu ditetapkan. Kemudian konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterimanya bila ada pelanggaran. Jadi konsekuensi ini mah berupa dibahas dulu gitu. Jadi ada kesepakatan kelas istilahnya. Ya, sebetulnya peraturan itu nanti tidak akan berlaku lagi ya. Tapi yang ada itu adalah kesepakatan kelas. Apakah kelas itu sudah memberikan kesepakatan? Misalkan kalau datang terlambat, maka kesepakatan kelasnya apa saja gitu. Kemudian kalau tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kelas apa. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi memiliki tujuan atau disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi restitusi ini tidak menyalahkan. Ketika siswa berbuat salah, justru kita harus meyakini ke dalam diri nilai kebajikannya apa sih. Siapa tahu nilai kebajikan yang mereka percaya itu agak menyimpang gitu. Jadi sehingga nanti pada prosesnya kita tidak lagi memberikan hukuman, konsekuensi, tapi juga diarahkan ke restitusi. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Herti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu izin menyampaikan materi mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sepertinya apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Barangkali? Atau baru saat ini mungkin ya? Oh iya. Jadi Bapak dan Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nantinya kesepakatan keyakinan kelas ini berlaku untuk semua murid ya, gitu ya. Ini ya. Kemudian maaf. Bu maaf ya. Salah. Ya, benar ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, peran guru dan murid, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kemudian di sini kita ketahui kita sebagai guru dan juga murid itu memiliki berbagai kebutuhan. Namun di sini ada yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia
Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan, maksudnya kebutuhan akan pilihan nantinya. Setelah itu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari ya di kelas gitu ya. Kalau yang saya alami gitu, siswa itu kenapa ya kok susah diatur gitu. Misalnya kita inginnya hari ini diskusi, tapi ternyata ada beberapa siswa yang tidak fokus gitu. Ada siswa yang berani bertanya ke depan, berani mengungkapkan pendapatnya, tapi ada juga yang tidak asik dengan dunianya gitu ya. Ada yang main HP misalnya gitu, ada yang ngobrol gitu ya. Oh ternyata setiap murid itu memiliki kebutuhan dasarnya gitu ya. Ada juga kenapa ya kok tidak semangat, begitu ditanya kenapa tidak semangat hari ini, saya belum sarapan Bu. Oh ternyata memang betul ya, anak-anak kita mungkin pagi-paginya terburu-buru, ternyata perutnya belum terisi dan pengaruh gitu ya ke pembelajaran. Sebelumnya saya sebelum mengikuti CGP, saya biasanya langsung menjudge gitu ya. Kenapa tidur? Kenapa ngantuk? Kenapa tidak semangat? Nah, setelah saya mendapatkan materi dari kegiatan calon guru penggerak ini, justru kita harus mengetahui dulu apa sih penyebabnya gitu. Siswa itu kenapa seperti itu? Begitu ditanyakan, oh maaf Ibu, saya malam sakit. Jadi saya kurang tidur, makanya saya ngantuk di kelas. Justru dengan adanya komunikasi kita dengan murid, justru kita jadi mengetahui, oh ada permasalahan, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian misalnya juga yang kesenangan. Saya sebelumnya, pokoknya mah hari ini saya diskusi. Tapi ternyata ada anak yang belum bisa gitu mengungkapkan pendapatnya, berani, malu, takut. Nah, di situ tantangan kita. Bagaimana nih anak supaya berani gitu. Terus kesenangan, Bu, udah saya mah gak suka diskusi mah saya malu. Jadi dia coret-coret gambar-gambar, udah senangnya menggambar. Bu, udah saya mah senangnya pakai musik, ada gitu ya. Jadi alhamdulillah kita belajar kebutuhan dasar manusia ini, ternyata betul setiap anak itu karakteristiknya berbeda, latar belakangnya berbeda. Dan kita harus menuntun terus, kita harus tetap memberikan pengajaran dan pendidikan yang optimal gitu ya. Bapak dan Ibu mungkin ini sedikit sharing juga ya. Mungkin barangkali apakah Bapak dan Ibu merasakan hal yang sama tidak nih di kelasnya gitu ya. Kita tuh perasaan sudah menyiapkan, merencanakan pembelajaran hari ini. Kita sudah merencanakan medianya. Saya hari ini membuat PowerPoint, saya membuat video, saya bawa alat, tapi tetap saja ada anak yang tidak bisa mengikuti optimal gitu ya. Ternyata memang kebutuhan dasar setiap anak itu berbeda gitu ya. Bapak dan Ibu kita lanjutkan lagi. Nah, posisi kita sebagai guru, bagaimana sih menghadapi murid? Di sini posisi kontrolnya ada dua, ada eksternal dan juga internal. Nah, untuk yang eksternal, posisi kontrol kita eksternal itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan di sini internalnya sebagai manajer. Mohon maaf, saya mengilustrasikan dalam seperti kelas ya. Begitu saya sedang mengajar, ada siswa datang terlambat. Biasanya sebelumnya gitu ya, sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya langsung tanya, kenapa terlambat? Langsung push up. Biasanya saya seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena ingin ada efek jerak tadinya gitu ya maksudnya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu setelah saya mempelajari ini, justru kita tadi seperti tadi harus mengetahui dulu kenapa terlambat. Kemudian, oh Ibu saya terlambat karena bannya, karena kebetulan anak SMK ini menggunakan sepeda motor, Ibu bannya bocor. Oh terus bagaimana? Saya tambal ban dulu. Setelah itu, nah jadi saya terlambat. Tapi kita ingatkan lagi. Nah, tapi kesepakatan kelas kita bagaimana? Ibu masuk 6.45, tapi kesepakatan kelas kita sebelumnya, saya kasih toleransi 15 menit. Sekarang boleh dilihat jam berapa? Jam 7:15 Bu. Nah, jadi bagaimana? Saya melanggar kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita.
Karena masuknya 6.45, toleransi 15 menit, dan anak-anak melebihi toleransi. Terus jadi bagaimana? Ya Bu, saya sebetulnya sudah tahu peraturannya, tapi saya siap Bu. Saya mengikuti apabila saya kasih hukuman atau konsekuensi bagaimana? Ya, saya siap menerima keyakinan kelas kita kan Bu. Ibu tidak memberikan hukuman, tapi tadi kan sudah tertinggal materinya. Nanti materinya saya selesaikan Bu pada saat saya istirahat. Gitu. Jadi di sini tuh diharapkan kita itu bukan sebagai penghukum, karena memang betul ya anak-anak juga yang saya rasakan dulu mungkin ya pada saat kita sekolah, begitu datang perut kosong, udah gitu di perjalanan ada permasalahan, begitu di kelas ditegur kurang enak gitu ya, kenapa terlambat? Terus mohon maaf, anak-anak juga ada, ibu saya merasa tidak enak kalau ditegur di depan teman-temannya. Saya malu sebetulnya, bukan saya niatnya saya berniat sekolah, tapi kan ada hal di luar di luar hal tak terduga gitu ya. Nah di sini kalau kita sebagai penghukum, apalagi tadi langsung push up gitu, aduh anak-anak kondisinya belum makan gitu ya, mungkin terburu-buru kita push up, mungkin konsentrasi belajarnya juga sudah berkurang gitu ya. Sebagai pembuat rasa bersalah tadi, ya Bu, terus bagaimana Bu, saya merasa bersalah karena saya tidak memenuhi keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Nah itu pun kadang-kadang si anak apabila misalnya kita buat anak itu merasa bersalah, nanti itu kadang-kadang di dalam hatinya dumel gitu ya. Ada rasa rasa kecewa gitu ya. Duh saya tadi dipermalukan ya di kelas misalnya seperti itu ya. Nah kemudian sebagai teman, ada juga sebagai teman, oke tidak apa-apa, silakan langsung masuk ya, langsung duduk, langsung ikut belajar. Tapi kadang-kadang mungkin kalau kita terlalu dekat, ada rasa anak-anak mungkin rasa tanggung jawabnya agak kurang mungkin ya. Kalau misalnya kita sebagai teman gitu ya, Bu maaf lah tadi kan udah WA ibu tadi misalnya, tapi kan kesepakatan dan keyakinan kelas itu berlaku untuk semua. Jadi walaupun kita dekat dengan murid misalnya, tapi kan kita tetap harus mentaati keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Oh iya Bu, kalau begitu siap Bu, nanti saya menjalankan konsekuensinya ya. Nah pemantau kita pun misalnya ya pada saat anak-anak tadi, terus bagaimana kalau terlambat? Nanti Bu saya nambah lagi pembelajaran pada saat istirahat. Oke, nanti Ibu lihat ya, betul ya, tugasnya nanti kumpulkan ke saya ya. Saya pokoknya tidak mau tahu, tugasnya harus kumpulkan hari ini jam 12. Waduh, dipantau ya sampai siang. Kalau tidak pulangnya ya, waduh anak-anak tuh mungkin merasa tertekan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Waduh, ini saya tugasnya nanti istirahat gimana, sholat gimana, makan bagaimana gitu ya. Jadi sebaiknya setelah kami mengikuti kegiatan CGP ini, kita itu sebagai guru itu sebaiknya sebagai manajer. Jadi bagaimana kita itu menanyakan dulu permasalahannya seperti apa, solusinya seperti apa. Tadi ya kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita seperti apa. Dan yang lebih penting ke depannya mau bagaimana. Jadi kalau anak misalnya sudah sudah meyakini, oh iya betul saya ini melanggar nih. Tapi Bu, saya berjanji untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana caranya? Saya datang lebih pagi, saya cek dulu kendaraannya, supaya hal-hal yang tidak terduga. Nah itu hal-hal itu kadang-kadang nanti anak sendiri yang bisa menemukan. Dan harapannya, mudah-mudahan jika kita sebagai manajer di sini, dan anak itu mengikuti kesepakatan kelas itu atas dasar keyakinan sendiri, kesadaran sendiri, itu biasanya anak jadi lebih teringat. Dibandingkan kita hukum, tapi kok gitu lagi besoknya ya, push up, besok push up lagi, push up lagi. Ada beberapa anak yang mungkin sudah jadi kebiasaan terlambat mungkin ya. Nah gitu ya, lebih baik push up lah, nggak apa-apa terlambat misalnya. Tapi diharapkan dengan kita sebagai manajer ini, anak itu tadi memiliki kesadaran sendiri, oh iya saya berusaha disiplin. Saya berusaha memberikan budaya positif di sekolah kita itu pagi-pagi 6.45 harus sudah mulai belajar, sudah mulai masuk kelas ya. Mungkin itu Bapak dan Ibu pengalaman pada saat di kelas mungkin ya. Untuk selanjutnya, oh ya mohon maaf, ini Bu Rina, ininya, ini ya. Nah Bapak dan Ibu tadi yang sudah disampaikan, tadi kan ada beberapa posisi kontrol guru ya. Tadi betul yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan pada saat pembukaan, kita itu memang betul harus bisa mengontrol emosi gitu ya. Walaupun saya sendiri masih dalam tahap belajar gitu. Bagaimana sih menghadapi anak yang terlambat?
bagaimana sih menghadapi anak yang pada saat mengerjakan tugas itu kan ada yang cepat ya, ada juga yang terlambat, ada juga yang nyantai dulu. Kadang-kadang kita terbawa emosi anak 1-2 yang terlambat, tapi kita kurang fokus sama anak-anak yang lainnya, itu yang saya rasakan gitu ya. Nah, saya berusaha belajar untuk mengontrol emosi gitu. Kenapa? Karena ingin apa yang kita sampaikan itu betul-betul tersampaikan oleh murid gitu ya, tidak terganggu hal-hal di luar itu ya. Nah, posisi kontrol guru yang diharapkan ada tadi sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum. Karena kadang-kadang kalau kita langsung hukum tadi dikhawatirkan mereka terpaksa gitu. Ke sekolah itu, aduh udah terpaksa saya mah karena orang tua, saya mah udah terpaksa datang pagi takut dihukum nih. Bukan, tapi saya datang pagi karena saya merasa ini adalah sekolah kewajiban saya. Dan saya taat aturan, saya berusaha, itu yang diharapkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu di sini, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Jadi kita tidak langsung menjudge, tapi kita mencoba ke murid itu apa sih masalahnya? Kemudian apa sih solusinya gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di sini posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi saya sendiri sebetulnya sebagai guru, posisi manajer ini masih proses gitu ya, berusaha gitu. Kita sebagai manajer apabila menghadapi permasalahan itu harus tahu dulu masalahnya apa, solusinya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini pun sama, kita mencoba ke murid itu seperti itu. Apabila murid ada permasalahan, kita mencoba memberikan ke murid itu, kita coba dulu penyebabnya apa nih. Kemudian solusinya apa? Kedepannya seperti apa agar tidak terulang lagi gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan mengenai keyakinan kelas. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Ibu Rina. Apa enggak, Bu Rina? Bapak Ibu kesel nggak? Bosan nggak? Ya, inilah yang kami dapatkan dari guru penggerak. Banyak sekali, dan itu semua adalah budaya positif yang diajarkan di pendidikan guru penggerak ini. Dari mulai disiplin positif, kemudian meningkatkan motivasi, kemudian memahami kebutuhan dasar manusia kita dan murid, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kemudian di sini juga ada posisi kontrol kita sebagai guru itu diharapkan seperti apa sih? Baik, lanjutkan. Nah, di sini ada solusinya sih dari pendidikan ini adalah segitiga restitusi namanya. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah cara pemecahan masalah ketika kita menghadapi permasalahan siswa gitu. Jadi ada 3 tahapan, namanya segitiga restitusi, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah salah satu usaha agar motivasi yang tumbuh di siswa kita itu adalah motivasi internal. Jadi bukan karena takut dihukum, ya, bukan karena ingin mendapatkan hadiah gitu, bukan karena yang lain-lain, tapi karena memang mereka sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan yang harusnya mereka lakukan gitu. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada beberapa tahap, diantaranya itu ketika siswa bermasalah misalnya, apakah itu tidak hadir atau misalnya remedial dan lain sebagainya lah ya. Kemudian diundang, ngobrol, diawali dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah cara bahwa meyakinkan bahwa dia itu bukan tertuduh, bukan terdakwa, bukan orang yang paling bersalah gitu. Oh, kamu mah ada gitu wae gitu. Ah, kamu mah salah wae. Ah, kamu mah telat wae. Nah, itu jangan seperti itu kata teori ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tidak mengajari. Cuman sharing ya.
Jadi menstabilkan identitas, jadi bahwa setiap manusia itu pasti punya salah. Gitu. Gak mungkin ada manusia yang tidak bersalah, sama ibu juga, bapak juga gitu kan. Tapi kan masalahnya mungkin kalau misalnya itu kesalahannya berulang-ulang kali, apa ya namanya misalnya begitu kan. Kan tidak mungkin kan kita harus selalu dianggap dicap paling jelek, paling gitu ya, itu katanya menstabilkan identitas. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, maju ke tahap ketika siswa menganggap, oh iya ya benar, nggak mungkin nggak ada salah, tapi saya melakukan kesalahan terus nih Bu, itu kenapa, gimana? Nah, kita ke langkah kedua, validasi tindakannya. Artinya itu kenapa katanya gitu, pasti ada alasannya kan, gitu. Misalnya kamu terlambat alasannya apa gitu. Jadi kalau misalnya kan kata kita mah kadang-kadang ya suka suudon ya, datang terlambat. Ah kamu mah alasan. Kan kita bisa buat 1001 alasan gitu. Tapi ternyata memang kita harus menanyakan alasannya apa. Terus kalau misalnya, oh saya karena tidurnya malam. Berarti kalau begitu kenapa kamu melakukan itu? Kan sudah tahu. Jadi tadi memang kita harus buat dulu keyakinan kelas sih di awalnya. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah belum dibuat, ini akan sulit untuk melakukan segitiga restitusi ini. Keyakinan, jadi di sini sistemnya bukan tata tertib sekolah lagi, gitu, tapi keyakinan sekolah. Gitu. Jadi kita ubah katanya, jangan tata tertib sekolah, jangan. Itu terlalu memaksa. Ya, kontrak belajar ya. Kalau kita dulu kontrak belajar ya Pak Hendi. Tapi penekanannya mungkin di apa namanya di kelas ya. Kalau di sekolah itu jadi jangan tata tertib lagi katanya. Mungkin nanti itu dipikirkan lagi oleh manajemen lah ya. Nah kemudian kemudian ini validasi tindakan itu juga dengan kalimat misalnya ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Misalnya kenapa kamu misalnya ada kasus ngambil barang misalnya ya, atau misalnya apa ya pembulian misalnya karena si Anu suka mengganggu saya. Misalnya kita bisa menanyakan kalau misal di validasi tindakan emang ada yang lebih efektif tidak? Emang harus begitu? Caranya misalnya dengan dibully balik atau misalnya kekerasan misalnya, apa nggak ada cara efektif yang ya untuk untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi memvalidasi bahwa tindakan mereka itu sesuai tidak dengan seharusnya gitu. Nah langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah lalu dikembalikanlah ke keyakinan kelas. Bagaimana kesepakatan kita kalau misalnya ada yang seperti ini gitu kan. Kalau misalnya telat keyakinan kelasnya bagaimana? Ya Pak, saya harus apa seperti itu. Nah di sini juga tanyakan juga kalau misalnya takutnya nanti keyakinan kelasnya memang tidak sesuai dengan dia, memang maunya seperti apa keyakinan kelasnya, apa sudah sesuai atau tidak. Jadi ditumbuhkan cara untuk diskusi dengan anak bahwa apa yang mereka lakukan itu betul-betul bersalah tanpa membuat kita membuat guru menekan anak jadi merasa aduh saya bersalah gitu. Nggak juga sih gitu, nggak boleh katanya gitu. Kata teori ini nggak boleh. Nah itu ya kami sudah mengimplementasikan ini ya Bu Heti, Bu Nurul sudah. Gampang nggak? Enggak, memang tidak gampang, sangat tidak gampang. Nanti saya ke refleksi ya. Nah seperti ini, misalnya saya sudah coba, ini ada videonya, ini kebetulan saya rangkum menjadi dialog seperti ini. Di sini nih saya Jaharka, grup piket. Nah terdapat saya, iya Bu. Nah, baik berbuat salah itu manusiawi kan, tapi kalau terus diulang gimana menurutmu? Nah ini mungkin ini tadi ya menstabilkan menstabilkan identitas ya. Kemudian lanjut ke iya Bu, tapi tadi pagi sudah tepat kok katanya gitu. Nah, kita juga perlu memuji ketika dia sudah tepat waktu, tetapi memujinya bukan dalam rangka penghargaan. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan belajar ternyata ketika kita memberikan penghargaan itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat di situ. Jadi misalnya memberi bintang, memberi hadiah,
terus memberi hadiah bagi ranking 1, 2, 3 gitu kan. Itu kebiasaan saya waktu dulu waktu jadi wali kelas, pasti aja dikasih hadiah gitu 1, 2, 3. Ternyata itu tidak efektif juga, dan itu tidak, dan ranking 1, 2, 3 juga kan sebetulnya sudah tidak ada ya di kurikulum yang sekarang. Baik, ini adalah apa namanya, dialog ya, dialog yang saya coba gitu. Betul anaknya bukan dikarang ini naskahnya, tapi betul dipanggil, dan saya coba di sini. Saya coba ada, ini saya sulit juga nih. Oke. Yo, kalau harus masak dulu artinya harus bangun lebih pagi kan? Ya Bu, tapi saya sudah dibelikan motor. Oh udah. Oke, nah saya lupa di mana ya. Yang jelas tetap ada kalimat waktu itu saya jadinya malah lebih ke pemantau, dan memang tidak mudah. Kalau ke belakang, ntar ya Bapak Ibu ya, sabar. Oke. Nah, di sini, saya tidak tulis di sini. Misalnya kamu kan tetap harus bangun subuh dong, misalnya. Kan kamu harus sholat. Nah, udah gitu, kamu sholat nggak? Nah, ada kalimat gitu. Kamu sholat nggak? Nah, itu kan ada di teksnya, di dialognya waktu itu. Ada kamu sholat nggak gitu kan? Jadi penuduh gitu ya kesannya itu. Jadi kan harusnya sholat. Menurut kamu murid ideal seperti apa? Harus seperti itu sih gitu. Emang susah Bapak Ibu kalau sudah interaksi gitu mah ya nggak akan mudah. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dialog. Nah, baik. Di sini disiplin positif ini sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Jadi kami diajarkan dulu sebelum disiplin ini apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara gitu. Kemudian nilai dan peran kita sebagai guru itu bagaimana, dan visinya bagaimana. Nah, di sini saya ulas sedikit tentang filosofi KHD itu. Jadi dengan menjalankan budaya positif maka mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi pendidikan itu kan harus berpihak pada murid sehingga menuntun sesuai dengan kodratnya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak ini menjalankan budaya positif mempermudah tercapainya. Oke. Bolak-balik di sini ya. Kita next dulu. Nah, jadi budaya disiplin positif ini adalah cara untuk memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan yang berpihak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu katanya gitu ya. Anak sekarang kalau Khalil Gibran tuh mengatakan bahwa anakmu bukan anakmu gitu ya. Jadi jangan disamakan pendidikan waktu kita dengan waktu dulu katanya gitu, karena mereka punya kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jangan salahkan juga ketika mereka misalnya ya menganggap kita teman ya, karena kita memang terlalu longgar, dan itu juga jangan sampai seperti itu, karena akan jadi muncul sampai sekarang itu kan ke guru kurang segan gitu seperti itu. Jadi boleh menganggap teman, tapi tidak juga terlalu dekat gitu. Bahwa kita manajer gitu, kadang kita maju mundur kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian budaya positif itu mewujudkan jika guru memahami nilai peran. Jadi di sini peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan memiliki visi pengembangan visi sekolah. Kemudian budaya positif ini juga akan terwujud jika kita kolaborasi antar warga sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menyusun keyakinan sekolah dan menjalankannya bersama-sama. Ini kaitannya dengan beberapa materi sebelum budaya positif. Nah, kita ke refleksi saja. Baik, ya di dalam konsep disiplin positif ini tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ternyata memberikan penghargaan kepada murid itu berdampak kurang baik karena akan merusak hubungan
merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan itu merusak hubungan antar siswa sendiri. Jadi kadang-kadang suka begini anak-anak, udahlah biarin aja dah si eta wae nu dapat, pasti dia aja yang ranking 1, udahlah gitu. Jadi malah jadi menurunkan motivasi. Kemudian ini menurunkan kualitas. Di sini penghargaan itu ternyata juga bisa menurunkan kualitas. Jadi ketika si A menjawab benar terus, maka dia akan karena ingin cepat dan pasti benar, nah dia nggak menghitung dengan tepat. Jadi yang menjawab benar terus kadang-kadang juga dia karena sudah merasa paling bisa, nggak pernah memotivasi untuk belajar kayak gitu. Kemudian mematikan kreativitas, ya mematikan kreativitas maksudnya ya tadi yang lainnya ya sudahlah gitu ya, orang dia terus yang dapat nilai gitu, dapat hadiah gitu. Kalau kita mah dulu kan kasih hadiah ranking 1, 2, 3 hadiah biar yang lain tuh termotivasi gitu. Ternyata anak-anak sekarang mah enggak, malah tidurin aja lah gitu. Nggak peduli gitu kan. Toh saya nggak bisa ngejar gitu kayak gitu. Terus bersifat, nah kalau penghargaan itu ternyata menghukum. Saya pikir penghargaan itu menghargai ya, tapi ternyata menghukum. Jadi menghukum anak yang tidak berprestasi malah. Jadi udahlah itu mah anak bu guru, ya anak pak guru kayak gitu. Jadi seperti itu yang kami dapatkan. Kemudian di sini hal yang konsep disiplin positif yang dipelajari adalah bahwa kita memang harus memposisikan sebagai manajer yang baik. Jadi akan menimbulkan motivasi intern pada diri murid. Seperti tadi ya, walaupun tidak mudah. Ya, nah di sini refleksinya adalah setelah mempelajari modul, kami berusaha untuk tidak menjadikan penghargaan sebagai cara untuk meningkatkan prestasi siswa, tapi dengan menanamkan motivasi intern dan berusaha memposisikan diri sebagai manajer dalam pemecahan masalah. Ya, lanjutkan lagi. Nah ini, tapi dari semua hal itu, budaya positif itu akan tercipta jika semua sekolah kolaborasi. Jadi kalau hanya beberapa guru penggerak atau misalnya beberapa teman yang sudah mendengar dan memahami, itu tetap saja tidak akan berjalan sebuah sekolah yang berbudaya positif ketika kita tidak kolaborasi. Jadi memang waktu itu kesimpulannya adalah semua harus jadi guru penggerak ya Bu Nurul ya Bu. Jadi kita harus semua mau jadi guru penggerak bukan karena iming-iming penghargaan mau jadi apa gitu kan, tapi memang kita harus belajar terus sebagai guru pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi kayak dicambuk gitu ya kita, ternyata saya salah kemarin, apalagi Bu Rina ya suka menghukum misalnya. Ya, saya mantan kesiswaan tukang ngehukum misalnya. Baik Bapak Ibu, nah ini demikian paparan kami. Di sini ada slogan dari guru penggerak sendiri. Jadi salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi artinya kita harus tergerak dulu dalam hati kita. Nah, sekarang ini dalam proses bergerak dengan diimplementasikannya di tugas-tugas ya, tugas-tugas luar biasa, harus di video dan lain sebagainya. Dan menggerakkan ini adalah diseminasi, maksudnya untuk menggerakkan. Mudah-mudahan sebetulnya kalau semuanya ikut guru penggerak, nggak susah sih sebetulnya untuk menjalankan sebuah sekolah yang luar biasa. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing dari kami. Nanti ditutup lagi oleh Bu Heti. Baik Bu Heti. Bapak dan Ibu, sebentar lagi ya. Mohon izin, tadi kita sudah mendengarkan, sama-sama mendengarkan ya, bagaimana sih itu teori ya? Ya, teori. Kemudian kita kaitkan juga dengan implementasinya di kelas gitu ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu kita kan sharing saja, mungkin diskusi nih. Kalau misalnya di kelas saya di siswa gini, boleh silakan. Justru kita juga nanti tadi kan baru pengalaman kita misalnya seperti itu. Nah, mangga Bapak dan Ibu barangkali juga ada merasakan dulu saya pernah menghukum nih misalnya, atau saya memberikan penghargaan nih gitu. Atau bagaimana ya ini supaya budaya positif ini berjalan gitu. Mangga silakan Bapak dan Ibu. Baik, kita ini.
Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang penghargaan, kan katanya nggak boleh sama sekali, atau misalkan boleh nggak kalau saya kadang-kadang ngasih penghargaan itu memang bukan hanya ranking 1, 2, 3. Jadi misalkan ada anak terrajin atau ada anak yang mengalami perubahan dari semester 1 ke semester 2, misalkan yang dulu mah ranking 1 tapi paling belakang misalkan. Nah, semester 2 dia misalkan malah di tengah-tengah. Nah, itu boleh nggak kalau kayak gitu biar memotivasi yang lainnya supaya oh ya dia mengalami perubahan, saya juga pengen berubah, pengennya kayak gitu. Jadi penghargaan tapi bukan cuman ke ranking 1, 2, 3, tapi ada hal-hal tertentu. Atau kalaupun mau kasih penghargaan, pengen ngasih penghargaan ke semuanya tapi dengan karakter dia, misalkan oh ini anak terheboh misalkan, walaupun hadiahnya itu misalkan apa sih, snack gitu, nggak usah yang terlalu mahal gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi setiap anak itu dapat penghargaan dengan karakter mereka masing-masing. Ada anak terheboh, anak-anak terkepo, misalkan terapa gitu ya. Jadi tiap anak ya terrajin, nggak apa, jadi dia itu mengenal oh iya saya deh kepo gitu ya, suka kepo gitu. Jadi biar dia itu nggak merasa segala misalkan ada satu anak yang dia teh kata temennya atau kata hampir semua guru, dia emang nggak ada yang bagusnya gitu. Jadi kita teh pengen menumbuhkan bahwa dia juga punya kok kelebihan gitu, misalkan dari cerewetnya kayak dari apanya kayak gitu misalkan kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, biar nggak lupa. Ya, terima kasih Bun. Ya, memang di sini maksudnya tidak dilarang sih penghargaan, silahkan, tapi hanya mengatakan bahwa itu kurang efektif sebetulnya. Tapi kalau misalnya yang seperti Bu Nia tadi, misalnya pokoknya semua dapat dengan kelebihannya masing-masing ya. Misalnya ada yang memang ya anak yang suka bersahabat gitu, suka senyum seperti itu, hanya ya biar rame juga misalnya memberi penghargaan bahwa mereka punya sisi positif, itu nggak masalah. Jadi bukan dilarang sih, cuma kurang efektif katanya seperti itu. Jadi mungkin kalau ingin memberikan penghargaan di sini harus difikirkan dulu baik-baik gitu, apa nanti ada apanya imbasnya gitu, apa imbasnya kepada yang lain gitu. Kalau misalnya seperti tadi, sepertinya tidak jadi masalah. Kemarin juga ada didiskusikan ya, tapi ya nggak masalah gitu. Dengan catatan mungkin katanya, kata pasil saya ya, mungkin dengan catatan yang biasanya memang tidak pernah mendapat penghargaan, mungkin di segitiga restitusi gitu. Jadi misalnya dia kenapa tidak termotivasi untuk seperti temannya seperti itu. Jadi malah bagus, berarti dia ada hal yang akan dibahas gitu, pemecahan masalah seperti itu. Paling itu ada yang dari yang lain boleh? Ya, tambahkan aja ya Bu Nia, Bapak dan Ibu ya. Jadi memang betul niat kita pada awalnya kan memberikan penghargaan itu supaya yang lain termotivasi gitu ya. Nah, tapi tadi Bu Nia kan semua dikasih, ya betul, sekecil apapun kita teh harusnya memberikan penghargaan gitu. Seperti anak datang terlambat juga kita tetap, Bu saya maaf datang terlambat, oh tidak apa-apa, Ibu masih menghargai kamu karena sudah niat gitu. Jadi tetap hal kecil apapun gitu. Ada tugas yang mengumpulkan, waktu itu saya pada saat pembelajaran, Ibu ada gambar tapi saya nggak bisa, oh tidak apa-apa, yang penting sudah mengerjakan gitu. Tapi kita tetap memberikan penghargaan sekecil apapun ya, idealnya gitu ya, idealnya saya pun masih proses. Nah betul, tapi keyakinan kelas kita apa dulu gitu. Tapi Bu Nia, Bapak dan Ibu ya, pernah juga ada kasus nih, anak-anak misalnya ya, pada saat sebelum masuk kelas nih, pokoknya silakan antri dulu, berbaris dulu, siapa yang antriannya rapi nanti dapat hadiah. Anak-anak cepatlah berbaris dengan rapi karena ingin ada hadiah. Begitu gurunya ganti, gurunya kebetulan tidak sekolah, diganti gurunya dan guru itu tidak memberikan hadiah, anak-anak itu susah untuk antri masuk ke kelas. Dikhawatirkan itu gitu. Jadi anak-anak itu mengejar hadiahnya, rewardnya gitu. Saya pengen jadi juara, tapi bukan karena ilmunya, mungkin mohon maaf ya, walaupun mungkin itu jarang lah gitu ya. Tapi saya ingin hadiahnya gitu. Jadi kekhawatirannya itu mungkin. Yang pertama,
dikhawatirkan anak itu mengejar itu hadiahnya gitu. Yang kedua, dikhawatirkan itu untuk anak-anak yang lain mungkin. Apabila misalnya saya pernah juga memberikan hadiah hanya 1, 2, 3. Saya juga, oh iya, saya tidak memperhatikan yang lainnya gitu. Yang lainnya kan ada cemburu. Ibu kenapa itu mah dikasih kok saya tidak gitu. Saya juga merasa justru disadarkan oleh anak-anak gitu ya. Oh iya ya betul. Padahal tadinya harapan saya itu yang lain mengikuti supaya ingin dapat hadiah prestasi dulu. Padahal tidak seperti itu gitu seharusnya. Jadi sekecil apapun anak-anak tetap beri kita kan apresiasi, reward, walaupun itu hanya misalnya ucapan gitu ya, atau itu tepuk tangan atau apapun itu gitu. Mungkin itu saja tambahannya ya. Menurut cukup? Oh ya cukup. Bapak dan Ibu barangkali ada juga pengalaman lainnya. Oh, siapa? Mangga? Siapa? Bapak siapa? Pak siapa ya? Pak Dian. Pak Dia ya? Oh iya, mangga Bapak. Berarti ada 2 nama dia ya di sini ya? Iya, ada Pak Dian. Oh, Pak Dian. Ini ada 2 dia. Iya. Tapi iya saya kedah. Kan merekam. Kan dieditnya soalnya dia supaya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya Bukasun. Ini menurut saya ini luar biasa sekali ya, Jazakallahu khairan katsiran, karena ini merupakan program yang luar biasa ya, memerlukan komitmen atau istiqomahnya yang terus menerus, karena ini lebih ke kayak apa ya, membangun karakter. Jika kalau di keluarga karakter soleh gitu, pembiasaan yang positif. Jangankan gitu saya sendiri aja, jangankan ke orang lain gitu ya, saya sendiri ke anak saya supaya sama gitu ya, menciptakan budaya positif sulit sekali. Contoh kecil misalkan ayo sholat berjamaah gitu, ketika subuh itu di masjid. Padahal contohnya sudah seorang ayah itu, seorang pembina keluarga itu harus terlebih dahulu mencontohkan, membuat kultur yang itu ya sebelum ke anak. Tapi emang ternyata anak tuh susah gitu ya, susah sekali. Seperti di sekolah aja gitu ya. Makanya mudah-mudahan kita semua pendekatan atau punishment ini tuh bisa diterima oleh semua komponen atau warga sekolah. Yang pertama mungkin adanya istiqomah. Kemudian karena kan tujuannya adalah goalnya pendidikan atau tujuan sekolah ya. Tujuannya adalah itu supaya otomatis komponen sekolah semuanya harus bisa frekuensi gitu ya. Contoh kecil misalkan saya mampu ya lebih cenderung ke moral, ke akhlak gitu ya. Contoh kecil misalkan ketika datang seperti kata Bapak Hendy di ungkapan, seorang guru itu harus itu dulu ya, harus jadi contoh. Berarti ketika masuk sekolah itu harus balik duluan gitu di siswa. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan di budaya positif itu beberapa guru misalkan 5 orang perwakilan ngajeng-jering misalkan di gerbang gitu ya. Ayo sambil memerhatikan itu anak. Maka anak akan akan melahirkan malu oleh sama guru. Dan menurut saya emang sulit ya. Emang sulit, perlu benar-benar kesabaran yang luar biasa ini ya. Jadi tidak langsung jerat, pasti akan lama gitu ya. Mudah-mudahan dengan cara itu. Kemudian seperti pembiasaan itu waktu duhur ya, sholat duhur itu saya sangat alhamdulillahnya sangat bagus di sini. Sampai di dalam hati, udahlah di sini mah gak usah ngajar kan, soalnya tersar oleh. Serius? saking bagusnya gitu. Karena kan saya tidak biasa dengan perlakuan anak yang begitu saroleh gitu. Beda dengan swasta, bukan berarti merendahkan swasta, tapi luar biasa di sini ya. Terus ya kayak gitu Bu. Misalkan meskipun acara kedinasan ya, terima kasih pada guru-guru senior yang tua ngawulang ngawitan pasti nanti ngalalanya anak susah. Iya gitu, meskipun acara kedinasan gitu ya, diusahakan ketika momen untuk ibadah gitu ya, semuanya berhenti dulu selama itu akan menyita waktu. Misalkan ini akan selesainya sampai jam 2 atau jam 1,
nggak apa salahnya kita beri dulu misalkan semuanya untuk laki-laki khususnya itu mencontohkan pada anak didik itu budaya positif. Mungkin punten bebaliut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari Bapak tambahan mungkin ya. Ini mau dilanjutkan atau ini udah azan ini? Bagaimana ini kesepakatan bersama? Kesepakatan bersama, iya. Kita sering di luar aja lagi nanti ya. Baik, Bu Heti nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya, Bu Heti nanti kita ternyata lama juga ya. Saya pikir cuma setengah jam. Bu Heti kita ini saja karena sudah azan juga. Ya, nanti Pak Indrama di belakang katanya ngobrolnya. Ya, Bapak dan Ibu, karena waktu juga ya, sebetulnya tapi kita jadi alhamdulillah sepertinya banyak teman untuk diskusi selanjutnya ya, betul ya, betul Bapak dan Ibu. Jadi kita juga kita juga sedang penjajakan komunitas praktisi gitu Bapak dan Ibu. Punten jadi sebelumnya mas saya kadang ngobrol teh. Anak-anak teh kenapa ya tidur wae, kenapa ya suka menjas. Justru sekarang mah Bapak Ibu gimana ya caranya ini supaya anak-anak menyenangkan. Bapak Ibu gimana ya caranya supaya kita teh hayu kita sharing-sharing model pembelajaran misalnya ya, atau kita diskusi anak-anak kita supaya tambih soleh gitu nyapanya, tambih mandiri. Nah gitu sepertinya Bapak dan Ibu nanti jangan kapok kalau diundang lagi ya Bapak dan Ibu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya ya. Tadi mohon maaf juga ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya ya, yang mau menanggapi ini. Kita nanti bisa masih tetap ngobrol di luar ini ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas waktunya, atas atensinya, atas sharingnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan apa yang kami sampaikan, bukan menggurui Bapak dan Ibu, tidak gitu ya. Hanya kita mungkin berbagi ilmu saja, berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit pengalaman ya untuk anak bangsa kita. Mudah-mudahan sekolah kita SMK Negeri 8 lebih maju ke depannya, anak-anak lebih kompeten, lebih soleh, lebih disiplin. Mungkin itu saja, kita tutup saja. Bapak dan Ibu, kita tutup saja acara hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah implementasi yang dapat saya lakukan dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.